Jaga sentimen positif. Di tengah tekanan global, rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG menguat dalam sebulan terakhir. Jadi dalam sebulan terakhir, rupiah dan indeks harga saham gabungan menguat. Perkembangan ini disebabkan oleh sentimen positif. Sentimen positif ini yang harus dijaga jika kita menghendaki rupiah dan indeks terus menguat ke level yang fair, level yang mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Jadi rupiah dan indeks saat ini itu belum mencerminkan kondisi fundamental Indonesia. Sejumlah sentimen positif sebulan terakhir menjadi pendorong utama penguatan rupiah dan IHSG. Nah, kita lihat dari sisi domestik. Dari sisi domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 5,75%. Setelah sebelumnya menaikkan suku bunga secara kumulatif 100 basis poin sejak Mei 2026. Disertai kebijakan pendalaman pasar keuangan dan insentif untuk menarik aliran modal asing. Kepercayaan investor juga meningkat setelah Standard & Poor's Global, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Ini didukung oleh kondisi dalam negeri domestik, di mana inflasi yang tetap terkendali. Ada disiplin fiskal pemerintah yang dijaga dengan cukup baik oleh Menteri Keuangan, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih relatif kuat dibanding banyak negara berkembang. Pertumbuhan di atas 5% itu sesuatu di tengah banyak negara bertumbuh jauh di bawah 5%. Di pasar modal, meredahnya tekanan terhadap rupiah memicu kembalinya minat investor pada aset-aset domestik, terutama saham-saham perbankan, saham-saham komoditas, saham-saham energi, dan itu menjadi motor penggerak indeks harga saham gabungan. Ekspektasi masuknya kembali arus modal asing, stabilnya sistem keuangan, serta keyakinan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global, ini semua turut memperbaiki sentimen pasar. Nah, kombinasi faktor-faktor domestik dan global membuat rupiah kembali bergerak di bawah 18.000 per dolar AS. Dan indeks harga saham gabungan mampu mencatat rally hampir 10% dalam sebulan terakhir. Jadi dalam sebulan terakhir, IHSG itu naik 10%. Meski terjadi volatilitas global yang masih cukup tinggi. Pasar keuangan Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup solid. Dalam sebulan terakhir, kita bisa melihat bagaimana nilai tukar rupiah kembali menguat di bawah level psikologis 18.000 per dolar Amerika. Sedangkan indeks harga saham gabungan melonjak hampir 10% dibanding posisi akhir Juni, meskipun terkoreksi pada perdagangan hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Tadi sekitar pukul 11.29 WIB ketika sesi pertama ditutup, indeks harga saham gabungan berada di level 6.204,6, turun 110,6 poin atau 1,75%, dan rupiah di perdagangan pada kisaran 17.970. Nah, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan sebulan lalu itu di level 5.200. Jadi kita sudah, indeks harga saham gabungan sudah naik signifikan 10%. Nah, dibandingkan posisi terlemah pada pertengahan Juli sebesar 18.000 per dolar AS ini untuk rupiah, kita melihat bahwa nilai tukar rupiah sudah menguat sekitar 0,7%. Bahkan pernah mencapai 1,2% dibanding level terendah yang terjadi pada akhir Juni 2026. Nah, indeks harga saham gabungan bangkit dari kisaran 5.600 pada 24 Juni dan naik di atas 6.000, mencapai 6.200 atau sekitar 560 poin dibanding sebulan sebelumnya. Nah, tadi saya menyebutkan angka 5.200 itu pada awal Juni. Nah, ini hari ini tanggal 24, kalau dibanding 24 Juni memang pada angka itu 5.646. Perbaikan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan domestik mulai meredah
setelah sempat dipicu keluarnya arus modal asing besar, pelemahan rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global. Dan kita melihat bahwa dana asing keluar dari awal tahun dari Januari sampai hari ini masih besar ya. Jadi walaupun sudah ada dana asing masuk, tetapi total net sale itu masih di atas 70 triliun. Meski mengalami kenaikan, prospek pasar keuangan Indonesia masih dibayangi risiko eksternal. Jadi kita harus hati-hati, global yang tidak menentu. Nah, kita bisa melihat bagaimana faktor global, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, bagaimana Amerika dan Iran yang masih bertempur, bagaimana kenaikan harga minyak dunia selat Hormuz masih diblokade, hingga arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, the Fed, dan dinamika arus modal global. Kita tahu yang mengincar dana asing bukan cuma Indonesia, tapi negara-negara pasar berkembang maupun negara maju. Namun, pemulihan rupiah dan rally indeks harga saham gabungan selama sebulan terakhir menunjukkan stabilitas makroekonomi Indonesia kembali terbentuk. Nah, sekarang bagaimana ke depan? Agar penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan berkelanjutan, pemerintah dan DPR perlu menjaga disiplin fiskal, mempercepat reformasi struktural, memberikan kepastian hukum dan regulasi, serta mempercepat realisasi investasi dan proyek-proyek produktif. Efisiensi menjadi faktor kunci dalam implementasi program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, serta berbagai program pemerintah lainnya yang selama ini memberatkan fiskal. Dan harus dipastikan pemerintah dari pusat sampai daerah memastikan bahwa tidak boleh lagi ada korupsi. Korupsi MBG, korupsi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan korupsi di program-program lainnya. Lembaga yudikatif yang memegang peran penting dengan menjamin penegakan hukum yang independen, itu kita benar-benar menuntut agar benar-benar independen, melaksanakan semua masalah hukum dengan cepat, dan publik bisa memprediksi. Dan itu kalau terjadi akan meningkatkan kepastian berusaha dan memperkuat kepercayaan investor domestik maupun investor asing terhadap Indonesia. Nah, kasus korupsi besar yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah harus dibongkar tuntas hingga ke akar-akarnya. Dengan kewenangan aset yang sangat besar, nah, Danantara ini sebuah lembaga besar, super holding. Danantara perlu menjadi jangkar kepercayaan, anchor of confidence bagi pasar Indonesia melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta konsisten mengambil keputusan investasi yang berorientasi pada nilai ekonomi jangka panjang. Danantara perlu memprioritaskan investasi pada sektor-sektor produktif, sektor-sektor yang mampu meningkatkan daya saing nasional, sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi swasta, asing maupun lokal, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, sambil meyakinkan publik bahwa Danantara menghindari intervensi politik. Danantara harus independen. Konflik kepentingan dan investasi yang tidak memenuhi prinsip kelayakan bisnis itu harus ditolak. Di saat yang sama, keterbukaan informasi, disiplin dalam manajemen risiko, kemitraan dengan investor institusi global, serta kemampuan menunjukkan hasil investasi yang terukur dan memperkuat kredibilitas harus ditunjukkan oleh Danantara. Jika hal tersebut dijalankan secara konsisten, Danantara tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, tapi juga berperan besar dalam menjaga sentimen positif, menarik arus modal jangka panjang, memperkuat rupiah, dan menopang kenaikan IHSG secara berkelanjutan. Kita mengimbau Bank Indonesia agar terus menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kecukupan likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kita imbau agar terus memperkuat stabilitas sektor keuangan dan tata kelola industri jasa keuangan. Sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama seluruh self-regulatory organization (SRO) yaitu KPI dan KSEI perlu melanjutkan reformasi pasar modal melalui peningkatan transparansi, perlindungan investor, pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar,
peningkatan likuiditas, dan pendalaman pasar sebagaimana yang diminta oleh MSCI. Sinergi seluruh lembaga tersebut akan menjadi fondasi penting untuk menarik arus modal jangka panjang, memperkuat rupiah, meningkatkan kapitalisasi pasar, dan mendorong indeks harga saham gabungan menuju level yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting, ini menjadi isu umum sekarang, mulai terbuka. Pemerintah jangan lagi memberikan kesan memusuhi konglomerat, memusuhi pengusaha-pengusaha papan atas. Mereka sudah membangun usaha di Indonesia. Usaha mereka sudah sangat besar dan mereka sudah berkontribusi kepada bangsa dan negara. Mereka sudah membayar pajak, antara pajak perusahaan dan pajak karyawan yang begitu banyak. Mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan mereka sudah membentuk ekosistem bisnis yang cukup kuat. Yang sudah memberi kontribusi, membantu mendorong kemajuan bangsa ini. Jadi kalau konflik dengan para konglomerat ini, itu tidak menguntungkan bagi semuanya. Dan bagi saya, konflik dengan pengusaha besar itu justru merugikan bangsa ini. Sementara mereka yang sudah besar, mereka bisa terbang kemana saja. Orang berduit bisa tinggal di mana saja di seluruh dunia. Mereka malah diterima dengan karpet merah di berbagai negara karena mereka punya uang. Dan yang rugi adalah Indonesia, bangsa dan negara ini. Tempat mereka sudah bertumbuh di sini. Nah, permusuhan ini harus segera dihentikan. Saya yakin tidak ada rakyat Indonesia yang setuju dengan konflik yang terlalu besar ini. Kalau ini bisa diakhiri, maka penguatan rupiah dan kenaikan indeks ini akan menjadi lebih kuat lagi. Kalau bukan pelaku usaha besar yang percaya terhadap Indonesia, bagaimana mungkin kita bisa menarik investor asing? Mari kita menjaga sentimen positif.